Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risman Hadi Wijaya, Prodi Teknik Informatika Kestra Kabupaten Sumeneb. Pada kali ini saya akan membahas tentang Application Structure. Overview. Aplikasi I2 menganut pola desain MVC, model View Controller. Model merepresentasikan data, logika bisnis, serta aturan-aturan yang ada. View representasi masukan atau keluaran ke atau dari model. Controller menerima masukan dan merubahnya menjadi perintah untuk mengakses model dan menampilkan view. Selain MVC, sebuah aplikasi I2 juga memiliki yang pertama, entry script, PHP script yang bisa diakses langsung oleh pengguna. Mereka merupakan awal dari semua request ke aplikasi. 2. Application merupakan objek yang dapat diakses secara global. Objek ini mengelola berbagai komponen dan mengkoordinasikan mereka untuk memenuhi request. 3. Komponen application merupakan objek-objek yang tergabung dengan application dan menyediakan berbagai layanan untuk memenuhi request. 4. Modules merupakan sebuah paket yang di dalamnya terdapat MVC secara komplit. Sebuah aplikasi I2 dapat dibuat dan dikelola menjadi beberapa modul. 5. Filters merepresentasikan kode yang perlu untuk dijalankan sebelum dan atau sesudah sebuah request ditangani oleh controller. Yang keenam, widget merupakan objek yang biasanya diletakkan pada view untuk mempermudah pembentukan tampilan. Ini adalah struktur aplikasi I2. Entry script merupakan mata rantai pertama dari aplikasi I2. Setiap aplikasi IE atau baik aplikasi web maupun aplikasi konsol harus memiliki satu entry script. Entry script untuk aplikasi web biasanya bernama index.php. File ini harus diletakkan pada direktori yang dapat diakses dari jaringan web. Entry script biasanya digunakan untuk hal-hal berikut ini, yaitu mendefinisikan konstanta global, meregister komposer autoloader, mengikut sertakan kelas YI, membuat konfigurasi aplikasi, membuat dan mengkonfigurasi instan dari aplikasi, memanggil fungsi YI base application run untuk memproses permintaan. Note, selain dapat digunakan untuk membuat aplikasi web, YI2 juga dapat digunakan untuk membuat aplikasi konsol. Entry script untuk aplikasi web. Ini comment on the following two lines. Yang kedua ini register composer autoloader. Ini include a class file. Ini let application configuration. Yang ini create, configure and run application. Aplikasi merupakan objek yang mengelola keseluruhan struktur dan siklus hidup dari aplikasi I2. Setiap aplikasi I2 mempunyai sebuah objek aplikasi yang dibuat di entry script. Objek aplikasi ini dapat diakses secara global melalui garing $f. Konfigurasi dari aplikasi juga akan dimuat bersamaan dengan pembuatan aplikasi di entry script. File konfigurasi untuk basic template defaultnya bernama web.php. File konfigurasi berisi properti, komponen, dan modul yang digunakan oleh aplikasi. Application Property. Properti dari aplikasi YI2 dapat diakses melalui YI_f tanda panah nama _property. Berikut ini adalah required properti dari aplikasi YI.
Yang pertama ini adalah properti yang menyimpan ID dari aplikasi. ID ini bersifat unik dan berguna untuk membedakan aplikasi satu dengan lainnya. Gunakan hanya alfanumerik untuk ID. Lalu yang kedua adalah properti yang digunakan untuk menentukan root directory dari aplikasi. Berikut ini adalah beberapa properti lainnya. Nah, yang pertama ini adalah untuk menyimpan nama dari aplikasi. Yang kedua, yang ini merupakan properti yang digunakan untuk menentukan komponen-komponen yang dapat digunakan oleh aplikasi. Dan yang ketiga yaitu modules, merupakan properti yang digunakan untuk menentukan modul-modul yang dapat digunakan oleh aplikasi. Yang keempat, default route, untuk menentukan route yang akan digunakan jika ada request yang tidak menyebutkan route yang diminta. Nilai default dari properti ini adalah set garing index. Application component. Sebuah aplikasi YE2 dibentuk dari beberapa komponen yang menyediakan layanan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, komponen URL Manager bertanggung jawab untuk menentukan rute dari sebuah request. Komponen DB menyediakan layanan terkait dengan penggunaan database dan lain sebagainya. Komponen dari aplikasi akan dibuat ketika komponen tersebut digunakan untuk pertama kali. Berikut ini beberapa komponen inti dari aplikasi YE2, yaitu DB, mengelola hubungan dengan database, lalu error handle, menangani error dan exception pada PHP, lalu user, menangani autentikasi user, dan lain-lain. Controller adalah bagian dari arsitektur MVC yang bertugas untuk menerima permintaan atau request dan memberikan tanggapan atau respon. Controller akan menerima permintaan, meneruskan permintaan ke model, memasukkan hasil dari pemrosesan dari model ke dalam view, dan kemudian membentuk tanggapan. Nama file PHP dari sebuah controller mengikuti format controller id controller.php. Sebagai contoh, file jurusan controller.php merupakan file untuk controller dengan id jurusan. Controller action. Sebuah controller dibentuk dari satu atau beberapa action. Action ID merupakan kata unik yang digunakan untuk membedakan action satu dengan action lainnya dalam sebuah controller. Action ID dituliskan dalam format action ID, contoh action create. Penggunaan dapat mengakses action dari controller menggunakan root dengan format controller ID /action ID. Sebagai contoh, action create dari controller jurusan dapat diakses melalui root, jurusan, atau create. Secara default, action index akan dipanggil jika dalam request hanya menyebutkan nama controller saja atau tanpa nama action. Action default dapat diganti melalui properti default action. Controller best practice. Di dalam aplikasi yang didesain dengan baik, sebuah controller biasanya berukuran sangat kecil, dan untuk setiap action hanya berisi beberapa baris kode saja. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa controller dapat mengakses data permintaan atau request seperti HTTP headers, cookies, request, parameter, dan lain-lain. Dapat memanggil metode dari model atau dari komponen lain. Dapat menggunakan view untuk membentuk respon atau keluaran. Seharusnya tidak memproses data permintaan request. Pemrosesan ini harusnya dilakukan dalam model. Seharusnya tidak mengikut sertakan kode HTML. Kode HTML lebih baik diletakkan pada view. Model. Model adalah bagian dari arsitektur MVC. Model adalah objek yang digunakan untuk mempresentasikan data, aturan-aturan, dan logika bisnis.
Model dapat dihubungkan dengan tabel di sebuah database ataupun berdiri sendiri. Sebuah model dapat memiliki atribut label, validation rule, dan lain-lain. Atribut merepresentasikan data dalam sebuah model. Model yang dihubungkan dengan tabel di database secara otomatis menjadikan seluruh field dalam tabel tersebut sebagai atributnya. Atribut dapat ditambahkan dengan cara seperti membuat variabel. Atribut dapat diakses secara normal atau seperti mengakses array. Model 2. Atribut label adalah label yang ditampilkan pada form untuk setiap atribut. Jika model dibuat menggunakan GIE, maka semua field dalam tabel akan dibuatkan atribut labelnya secara otomatis. Validasi. Setiap data untuk sebuah model yang diterima dari pengguna harus divalidasi terlebih dahulu. Contoh validasi. Jumlah huruf maksimal untuk nomor telepon tidak boleh melebihi 15. Email harus sesuai dengan bentuk penulisan email yang valid, dan lain-lain. Proses validasi ini dapat diatur melalui metode rule. Model best practice. Secara garis besar, sebuah model dapat berisi atribut untuk mempresentasikan data bisnis. Dapat berisi validation rule atau aturan validasi untuk memastikan validitas dan integritas data. Dapat berisi metode-metode untuk mengimplementasikan logika bisnis. Seharusnya tidak mengakses request, session, atau environment data yang lebih secara langsung. Data-data ini harus dimasukkan ke dalam model oleh controller. Seharusnya tidak mengikut sertakan kode HTML. Kode HTML lebih baik diletakkan pada view. Seharusnya tidak memiliki skenario yang terlalu banyak. View. View adalah bagian dari arsitektur MVC yang digunakan untuk menampilkan data ke pengguna. View dibentuk menggunakan gabungan dari kode PHP dan HTML. Dengan pertimbangan keamanan untuk menghindari cross-site scripting, terapkan metode pemeriksaan untuk menampilkan data yang dimasukkan oleh pengguna. Gunakan metode ini untuk menampilkan data teks, dan gunakan metode ini untuk proses SS untuk menampilkan data HTML. Yang gunakannya ini untuk menampilkan data HTML, yang kedua ini. View 2. Sebuah view dapat dirender atau dipanggil dari controller. Dari controller, sebuah view dapat dipanggil dengan salah satu metode berikut. Render, memanggil view dan menerapkan layout. Render parsial, memanggil view tanpa layout apapun. Render ayak, memanggil view tanpa layout dengan mengikut sertakan semua JS dan CSS biasa digunakan untuk merespon request ayak. Render file dan render content. Dua metode ini relatif jarang digunakan. Beberapa view dirender dari sebuah controller yang sama harus diletakkan di dalam sebuah direktori yang sama pula. Contoh, semua view yang dirender dari jurusan controller diletakkan pada direktori jurusan. Layout. Layout adalah view spesial yang digunakan untuk menampilkan bagian yang sama semua atau beberapa view yang ada pada sebuah aplikasi YIE. Secara default, terdapat sebuah layout dengan nama main.php. Tampilan umum yang dimunculkan pada setiap halaman dari sebuah aplikasi YIE seperti menu diletakkan dalam file main.php. Filter merupakan sebuah objek yang dieksekusikan sebagai Filter merupakan sebuah objek yang dieksekusi sebelum dan atau sesudah action pada controller. Filter dapat digunakan dan meletakkannya di dalam metode behaviors pada sebuah controller. Contoh built-in filter yang sering digunakan adalah access control. Filter ini berfungsi untuk memastikan pengguna yang mengakses sebuah action memenuhi syarat tertentu. Lihat kode program di samping.
Built-in fitur lain yang cukup berguna adalah HTTP Cache untuk mengimplementasikan caching di sisi klien, Quick Cache untuk mengimplementasikan caching di sisi server. Aset. Aset pada aplikasi merupakan file yang menjadi referensi dari sebuah halaman web. Contoh file CSS atau JS. Untuk dapat digunakan, sebuah aset harus diletakkan pada direktori yang dapat diakses dari internet. Pada aplikasi YE2, direkomendasikan untuk mengelola aset menggunakan aset bundle. File CSS atau JS tidak secara langsung diincludekan ke dalam view. Aset bundle diincludekan pada view dengan memanggil metode register. Dengan cara ini, file aset yang asli tidak harus diletakkan pada direktori yang dapat diakses dari jaringan web. YI yang akan mengkopikannya secara otomatis. Jika terdapat perubahan pada file aset, misalnya setelah melakukan upgrade, file aset otomatis akan diperbarui. Note, widget akan secara otomatis mengincludekan file aset yang dibutuhkannya. Baik, mungkin sampai di sini saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.